Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Allahku, kami bersyukur berterima kasih. Di setiap waktu, di setiap hal yang kami alami, kami mendapatkan kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan, mengungkapkannya. Saat ini pun kami datang kepada Tuhan di dalam saat teduh ini. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pandemi COVID-19 yang sudah berbulan-bulan. Bahkan berkali-kali kita mendengar pemerintah atau pihak-pihak terkait yang menangani ini belum berani memastikan kapan ini selesai. Pandemi ini menurut saya dan saya mengakui juga bisa membuat kita dicengkram oleh ketakutan. Tidak hanya pandemi, ada banyak hal sebenarnya dalam kehidupan kita yang membuat kita diliputi oleh ketakutan. Dan apa yang terjadi ketika kita takut? Kita bahagia, sangat jauh dari bahagia. Tidurnya sangat sulit untuk tidur nyenyak. Ini yang terjadi ketika kita berada dalam ketakutan. Oleh karena itu pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Yesaya 44 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesurun yang telah kupilih. Seruan dari Nabi Yesaya kepada umat pada saat itu. Umat ragu, apakah penyesalannya didengar oleh Tuhan dan Tuhan berkenan memulihkan hidupnya. Di sini Yesaya meyakinkan umat. Dan menurut saya juga meyakinkan kita pada saat ini. Seringkali kita merasa penyesalan kita tidak diterima atau sia-sia. Nah, kita dikenalkan di sini, diingatkan di sini, diyakinkan di sini oleh Nabi Yesaya. Siapa Allah kita? Nampak sangat jelas sekali tertulis di situ. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Sebuah penjelasan sebenarnya bahwa Allah sangat detail mengetahui kita, menyertai kita, dan juga bahkan melengkapi hidup kita. Yesaya mengajak umat pada saat itu untuk terus memperbarui hidupnya, mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita lihat bahwa ayat ini adalah ayat yang mengajak kita berada dalam sebuah proses yang kita memang mau menjalani itu. Perubahan itu menurut saya tidak bisa serta-merta. Orang sendiri harus berproses. Ketika kita berdoa misalkan minta ampun, bukan berarti kemudian persoalan selesai. Tapi kita harus ada dalam sebuah proses meyakini. Nah, di sini kita diingatkan Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Tahu, sangat tahu detail kehidupan kita, karena Dialah yang menjadikan kita
sejak dari kandungan ini sebuah penggambaran, penegasan Allah yang memahami hidup, yang mengerti isi kehidupan kita. Oleh karena itu, Yesaya menegaskan, janganlah takut ketika kita memang sudah sungguh-sungguh memperbarui hidup kita. Betul, memang kita berhadapan dengan banyak hal, banyak orang. Bahkan mungkin ada yang terus-menerus akan menilai negatif kita, mencari-cari kesalahan kita. Bahkan mungkin juga ada yang sudah membuat klaim, anggapan, apakah bisa? Sehingga akhirnya kemudian kita menjadi ngelokro ketika mendengar seperti itu. Merasa apa yang kita lakukan sia-sia. Perbaikan diri, pembaruan hidup, itu ada dalam sebuah proses. Jadi ayat ini, sabda yang disampaikan oleh Yesaya ini, Nabi Yesaya ini, membangkitkan kesungguhan umat untuk bersedia memperbaiki, memperbarui, dan bersedia menjalin hubungan lagi dengan Tuhan. Menjalin relasi dengan Tuhan, meletakkan, mengikatkan hidupnya di dalam cinta kasih Tuhan. Meski pemerintah, pihak-pihak terkait atau belum ada satu badan lembaga yang berani meyakinkan bahwa pandemi ini akan selesai di bulan ini dan sebagainya. Sementara kita tahu kita sudah mulai kesulitan bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mari kita terus setia dan sedia ada di dalam sebuah proses perbaikan ini. Jangan takut karena Allah kita adalah Allah yang menjadikan kita, Allah yang mengetahui kita sejak dari kandungan. Jangan takut. Mari jalani hidup ini bersama dengan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami berterima kasih, bersyukur sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya mengingatkan, meyakinkan kepada kami. Bukan ketakutan yang memperbarui hidup kami, tetapi adalah keterbukaan, kesediaan, keyakinan yang kami miliki yang membawa perubahan dalam hidup kami. Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh rahmat dan Allah yang beserta di kehidupan kami. Kiranya di tengah kerumitan-kerumitan hidup yang kami jalani, diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, diperhadapkan dengan tuntutan memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, diperhadapkan dengan perjumpaan-perjumpaan dengan banyak orang, dengan beragam karakter sifat. Kiranya kami menjalani hidup ini tidak di dalam ketakutan, tetapi dalam kesediaan untuk kami terus memperbaiki diri, karena kami menghidupi cinta kasih yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati bangsa-bangsa. Berkati satu persatu seluruh komponen yang ada di masyarakat Indonesia ini, agar kami menghadapi ini tidak dalam ketakutan, tetapi dalam sebuah kesadaran proses perbaikan diri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin.